sane dahat uang yang titiang penglingsir puri kasarangan rakarai lan anggegria sane presida rau wong ine mangkin sane wang yang titiang para rau iriki ring musim puri lukisan lan pamirsa akun Instagram Ubud Royal Weekend lan Hello Ubud. Suksema galasane kategori kita lahina mungkin kita jadi ngenter acara rembuk sastra begini mungkin. Pertama yang akan panggil pembicara yang pertama adalah Bapak Madi Sidia. Beliau selaku dosen isi dan pasar, dia akan memaparkan tentang pengembangan pewayangan yang dipadukan dengan unsur modern. Silakan Bapak. Yang kedua akan panggil Bapak Iketot Kodi selaku dosen isi dan pasar juga. Beliau akan memaparkan tentang dharma pewayangan dan naskah teks-teks pewayangan yang digunakan rujukan dasar sebagai penutur pedalangan. Silakan Bapak. Dan yang ketiga kita akan panggil Ida Bagus Made Baskara. Beliau kelahiran Tampak Siring 19 Juli 1984. Riwayat pendidikan SD Negeri 6 Tampak Siring 1990 sampai dengan 1996. SMP Negeri 1 Tampak Siring 1996 dan 1999, SMU Negeri 3 Denpasar 1999 sampai dengan 2002, Perguruan Tinggi STHA Negeri Denpasar, Fakultas Dharma Acaya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu S1 2003 sampai dengan 2008, Unhi Program Magister S2 Jurusan Pendidikan Agama Hindu 2012 sampai 2014, dan beliau juga saat ini sedang proses magister di Universitas Unhi. Silakan Bapak. Kita akan mulai. Ketika mendengar kata pewayangan, pastinya akan terpikirkan tentang seni pertunjukan wali, bali, dan bali-balian. Nah, dalam rembuk sastra hari ini akan mengulas dan mengenal sisi dalam dari pewayangan Bali. Baik, yang pertama dia akan langsung kepada Bapak Made Sidia. Om Swastiastu. Sedurunge titian matur, ampunlah sampura ping banget niki antuk galah tangkil mriki ring lukisan duaning wau wisat kala dika yagi pacang modadap yagi mriki wetan semeton ngrauhin ampura ping banget niki radu cokodo sami daler sami saling milaken niki babawasan makin iki lukisan munas sinapura ring panitia niki waning antuk galah titiang wau ayih
Duane titiang puniki kajian galah sane pertama mali jebos litat kalau iring membawasan dalam titiang lunas ping banget mantuk ring pemakalah sane sampun rau makin Pak Dukodi ladu ampura mandi bagus Baskara nih ampura lagi mali jebos taler Ratu di Denesan Sami, Ratu Cokodo, pembawa moderator yang dijang puniki minta jadi pacang ampura istilahnya ceramah tapi niki membagi pengalaman gitu. Ampura yang niki bahasa Bali campur niki mangga tapi doang ini akan online juga lagi. Becik niki bagi titiang adalah puniki membagi pengalaman. Doang senior titiang niki akhir niki mali pisan pertama Ratu Cokodo saya dan Riki pemakalah Pak Kodi Pak Baskara Pak Dewa Ketut Wicaksana taler semeton sane tiosan sane dinten persidayang titiang onek siki ming siki. Jadi kesempatan iki bagi titiang kesempatan yang luar biasa. Pertama kali kajian kalah dikirim beli lukisan Likbagan ini pewayangan gitu. Punapi kewedanan pewayangan makin dari Bali gitu. Nah duaning sane kepice ring titiang ini pewayangan yang inovatif utawi pewayangan yang modern. Titiang jadi matur ring Ratu Denesan Sami Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman mungkin yang ada di media sosial di Instagram ya. Jadi ini perkembangan wayang kalau bisa yang kawasan ring Bali, taler ring Nusantara sampun pesat pisan, sampun maju pisan saking gumun. Terbukti akeh dalang-dalang sane sampun kesohor, sane sampun terkenal, sane wenten ring jagat Bali khususnya taler ring Nusantara puniki. Yang terdahan ring Bali akeh dalang-dalang sampun terkenal pisan. Sekadi sane eling titiang sekadi Bapak Geranyam almarhum, wenten Ratu Bagus Buduk, wenten dalang ring Bali Diorai Besi, wenten Bapak Madre almarhum. Nah makin nasungkara lama titiang Bapak Sijo kali ragane iring titiang wenten Pak Wijo punika dalang-dalang sampun kesohor ring Bali. Nah inggianan ini perkembangan utawa jagat khususnya puniki perkembangan seni adiluhung pedalangan puniki titiang makin apa nikel yang harus bahas niki sanjut yang aturan kuningnya serang sami semeton serang sami titiang akan ngawit puniki ini perkembangan wayang sane wenten ring Bali khususnya adalah titiang batas niki titiang sane jagi matur ini wayang inovatif utawi wayang kreasi seuning titiang ring Bali wayang kreasi wayang inovatif yang menggebrak ring Bali puniki punika kawitan tawage tahun 1990 mali pisan tahun 1990 kebetulan pisan sane ngripta puniki wenten mriki satu Bapak Ketut Kodi sareng Bapak Dewa Ketut Wicaksana. Nika awal menurut titiang niki awal mula ring Bali wenten wayang yang inovatif yang agak skala besar. Kewanten sebelum nikah sudah ada tapi kecil-kecil tidak sespektakuler yang diciptakan oleh Pak Dukodi dengan Bapak Dewa Wicaksana. Karena kebetulan titiang sebagai pendukung waktu nikah adalah cerita yang diambil adalah Arjuna Wiwaha dengan judul Anugerah. Nikah mungkin Ratu Denesan Sami teman-teman sana di media sosial yang mendengar niki mangda uning bahwa itulah cikal bakal di Bali niki ada wayang yang
namanya wayang kontemporer, wayang modern. Ambil jebol sejak ini matur kesuwen bener istilah wayang listrik kita nih. Nah, makin sane yang kita malih punika tahun 1990 Bapak Knut Kodi kebetulan ragane niki makin pemakalan mengko ragane malih akan meluruskan sareng Pak Dewa Wicaksana. Titiang selaku pendukung pada saat nikalah diisi Denpasar mulai digebrak model seni pekaliran yang menggunakan teknologi lampu modern. Kemudian menggunakan gamelan gong gede yang biasanya wayang nike kalau Parwo memakaikan gede wayang 4 saja. Kalau di Bali Utara hanya 2. Kalau di Ramayana ngangen babatelan puniki dawang nike kalau tidak salah ngangen gong gede. Jadi sampun unsur-unsur yang tradisi nike sampun beda sedikit dengan sudah yang jalan istilahnya pakem wonten. Bagi titiang punika napi sane diciptakan Pak Knut Kodi selain Pak Dewa Wicaksana tetap berpijak kepada tradisi, akar tradisi yang sudah ada. Apalagi beliau menggunakan cerita Arjuna Wiwaha. Kalau tidak salah titiang waktu itu sudah memakai lampu polo sport, lampu spotlight, lampu strobo, overhead projector. Nah saat itu mulainya perkembangan wayang di tahun 1990. Setelah punika niki awalnya burung malipisan saking lembaga isi Denpasar dawa punika kewasani SDSI. Setelah punika berkembanglah adik kelas yang diisi nika urusan punika sanes ingat titiang adalah Pak Gusti Sudarte karya pekeliran padat, Pak Kadek Widjana menggunakan berbahasa Indonesia dengan 2 layar. Pak Gusti dawak nike penuh semua garapan nike menggunakan lampu senter atau flashlight istilah nike, lampu blitz. Jadi semua adegan nike memakai lampu senter utawi flashlight. Titiang kalau membantu ragaan dawak nike kalau tidak salah tentang Sang Hyang Adikala. Nah Pak Kadek Widjana nike mengisahkan tentang bagaimana perang Bharatayuda terjadi di Kurusetra, diceritakanlah oleh siapa namanya nih pendamping daripada Dhestharashtra, Sanjaya, Suksma Pak Sanjaya yang mengisahkan. Nah ada 2 tokoh satu sebagai Dhestharashtra, satu sebagai Sanjaya yang mengisahkan dari Dibya Caksu yang dilihat meneropong perang Bharatayuda punika dari Pak Kadek. Nah nglanjur wis punika titiang giliran titiang ujian revisi, titiang menggarap pagiliran layar dinamis. Sudah barang tentu garapan titiang mereka berkembang dari apa yang dilakukan Pak Knut Kodi dengan Pak Dewa Wicaksana. Nih, lanturan titiang perkembangan wayang di Bali akhirnya wonten seniman Amerika sanes sampun bertahun-tahun belajar di Bali, ring tunyuh dari genah dengan Bapak Sumandi, Nika Master Leri Reed. Akhirnya Pak Leri menciptakanlah wayang yang disebut dengan wayang listrik. Genah dari pengosekan. Setahu titiang Nika ukuran saking api yang diciptakan Pak Kodi serta Pak Dewa. Kebetulan titiang juga sarang dari wayang listrik punika kewanten bentuk penyajian yang dilakukan oleh Pak Knut Kodi serang Pak Dewa, oleh Pak Gusti, Pak Kadek, titiang, Pak Leri, ini beda-beda bentuknya. Walaupun bisa digolongkan ke wayang modern utawi wayang baru gitu. Nah kalau Leri kan ngangen LCD projector. Nah dawa Pak Knut Kodi ngangen ke saking muasto overhead projector. Nah dari mereka kita belajar juga tentang teknologi perkembangannya. Ada overhead projector, ada slide projector, ada LCD projector, sekarang ada LED. Unika perkembangannya menawi yang titiang manahan akeh anak-anak muda tidak memperhatikan bahwa begitulah perkembangan seni pewayangan ring Bali. Dari patut punika ngangen overhead projector langsung sampai bahkan makin sampun ngangen animasi dan video mapping di wayang punika. Hingga perkembangan selanjutnya
berkembanglah wayang layar lebar puniki dari Patut Kodi, layar berkembang bentuknya dawag beliau nika kantos makin generasi pedalangan ring isi Denpasar sekarang ring Pokar membuatlah karya-karya wayang, ada unsur manusianya, ada permainan cahaya, kemudian adegannya ada di depan layar, di belakang layar, kombinasi, bahkan makin sudah ada wayang sinema, jadi wayang film gitu. Ini, nah punika kewenten sami, ampun niki galahnya, nih bos tolong disampaikan pangkat di yang lanjut. Nah kebetulan pisan, ini minat yang amanika atau yang dumun indik kewentanan perkembangan wayang ring Bali, khusus dimiliki wayang inovatif. Kasuwen-suwen wayang niki wenten sane maosan wayang modern, wenten maosan wayang kontemporer. Kuanten wayang sane tiyang tekuni ring sangar paripurna niki akeh sane memanggil wayang tiyang ke wayang listrik. Jadi tiyang ten masalah dipanggil wayang listrik tenapi, wayang skateboard tenapi karena dalam sane style tiyang nika sami dalang agen skateboard atau papan luncur gitu. Ada orang, oh ini wayangnya Pak Mandi wayang skateboard, ini wayang modern, ini wayang listrik. Jadi tidak apapun dipanggil tenapi karena masih mencari bentuk, masih nama yang pasti apa. Nah kasuwen-suwen punikalah perkembangan wayang mulai pisan dari tahun 1990 kantos makin ring isi Denpasar, ring Pokar. Nah tidak singgung kide niki tidak kalah pentingnya juga harus kita singgung dalam dialog ini. Akhirnya pada di Hampura tahunnya di Cangkemuning muncullah dalang yang bernama Iwayan Nardayana utawi dalang Cemplong. Mangda sauninga ring Ratu Dirnesang Sami dalam teman-teman pemirsa yang ada di Instagram utawi ring media sosial, Pak Nardayana niki boleh kuliah ring isi adalah jurusan pedalangan. Dawag nika ragane sampun dalang. Kebetulan Pak Turkodi, Pak Dewo dan dosen-dosen lain termasuk yang boleh mengajar beliau. Walaupun beliau sudah hebat, tapi karena kuliah jadi kita juga mengajar beberapa teknik, beberapa teori. Dari sanalah Pak Nardayana atau Pak Cemplong punya ide-ide baru lagi dengan kuliah di Denpasar. Pak Cemplong mulai menambah beberapa lampu modern. Dawa ketika kita ingat pisan Pak Cemplong nanyakan perhatian Pak Dirjen, beli semok, pamen bagi semok, beli lampu kene, yang selalu terbuka, kasih tahu di sini tempatnya, membeli lampu apa produk apa. Kemudian Pak Cemplong juga wayangnya mendaging sinden, itu pasti ke sampul pengaruh dari Jawa, angin sinden, taler. Tapi wastane angin gayor yang diukir sedemikian rupa, walaupun dalang-dalang sane dumunan jarang angin gayor yang sebesar itu karena mungkin menurut dia ini masalah rabio, ini masalah biaya. Daripada membuat gayor yang begitu mahal, lebih kadang wayang kayak kemungkinan kita nanti Pak Turkodi serta Pak Dewo dan Ratu Idedani Dijang bisa bahas juga. Nah, dalang Cemplong ini bagi Ijang termasuk yang paling luar biasa di perkembangannya ring Bali. Bagi Ijang tidak ada dalang sebanyak Pak Cemplong atau Pak Nardayana yang punya rekaman yang populer. Nih, ini kepopuleran bagi Ijang sangat salut. Se-intro Bali bahkan sampai di daerah lain ring Nusantara Cemplong ini dikenal karena punya rekaman yang luar biasa. Di samping memang kehebatan Pak Cemplong juga luar biasa. Bagi Didiang, dalang-dalang sanetiosan penginsir dumun dalar tidak kalah pentingnya. Cuman kebetulan saja Pak Cemplong, satu memang beliau kreatif, yang kedua di zamannya beliau itu adalah sangat tepat sekali. Zaman bagaimana perkembangan wayang sudah bergeser, yang dulunya mungkin kebanyakan yang menonjolkan tutur atau satuan wayang, Cemplong punya gebrakan yang luar biasa, bisa mengisi bagaimana selera penonton, selera masyarakat,
kasus-kasus keluarga, kasus-kasus sosial jika diangkat. Nah itulah yang menjadi hangat sekali perkembangan wayang Cemplong Pak Nardayana nike. Berjebos silahkan dibahas, siapa tahu ada yang bertanya, silahkan sama Pak Dukodi, sama Pak Dewo, Titiang kalau selang sami. Ini punika dumun, makin Titiang akan memutar karya Titiang yang terbaru puniki. Wayang puniki adalah wayang berbahasa Inggris. Titiang garap dengan Pak Prof Sedano dengan Georgian. Wayang niki mengambil judul Catur Langganam Paramosadam. Silakan diputar. Kalau benar soundnya nih. Lalu ini niki bagian bahasa Inggris, bahasa Kawinya yang sedikitkan dengan bahasa Bali utawi bahasa yang lainnya, tapi bahasa Inggris yang kontrolkan mawina niki mendaging subtitle, mendaging terjemahan. Dan niki sampun menggunakan teknologi animasi, kemudian lampu-lampu yang canggih gitu ya. Nah boleh bos ngiring malih bawasan yang wenten kita ken napi ini share wayang puniki dulu sampai sayang suara tentuannya niki dijang rekam 2 minggu yang lalu di kantor Nanyar. Rencana puniki dari Jokorde, kalau Bapak Ibu sampai hadir makin rencana niki memang konsumsinya untuk wisatawan mancanegara. Jadi mau ini kita kemas niki semua memakai bahasa Inggris. Kalau wayang niki wenten wayang golek, wayang kulit, yang campur puniki dua model wayang antara wayang golek dengan wayang kulit nih. Niki adegan sang ramo ring alas dan dake angin wayang golek niki. Ini tenapi minawi majebos dados warning puniki galah pada taler ketibakan ring senior Titiang sekali seperti itu. Kenapa sambil dulu menapi dados majebos dados yang serahkan ring moderator. Semua puniki sungguh panjang, sungguh pesat perkembangan wayang modern niki ini dari 1990 hingga saat ini 2020 sudah sekitar 30 tahun. Jadi bagaimana pengkemasan wayang tradisional menjadi kemasan yang sedikit modern apalagi di zaman saat ini. Jadi ketika menonton wayang, ketika ada sesuatu sentuhan modern jadi lebih menarik seperti itu. Nah, jadi kita akan lanjut, kita akan lebih dalam aplikasi Dharma Pewayangan dalam bentuk wayang kulit Bali. Ini akan dibawakan oleh Bapak Kedut Kodi. Silakan. Om Swastiastu. Ada keluarga maka pengisir dikirim putusan uangnya kan asa penikah moderator para hadirin matusami saat penikah talar pemakalah sebagai narasumber Ratu Surya yang bagus baskara sana yang Titiang Pak Madisidia saudara Titiang penikah wenten partner Titiang ukur bijaksana yang meluangkan waktunya bisa hadir dalam kesempatan yang baik ini yang hormati. Titiang ring sejeronin rembuk sastra puniki. Titiang mengambil judul Wawu Sampun ke bawah aplikasi Dharma Pewayangan dalam pertunjukan wayang kulit Bali. Napi mawinan Titiang memargian puniki duanin
yang telaah punika dharma pewayang punika wantah yang sekali ajang-ajang katos pisan punika. Duaning punika aksara buana agung buana alit rasa popok rika ing setironing dharma pewayang punika yen jaga baosan saking awal sampai akhir punika sabda maosan uti sediti perlinan jagat lan sisipun kekemawinan puniki titiang amil sapunapi dalang punika menggunakan dharma pewayang punika ing sejeroning garap pewayangan. Doane puniki napi wastane acara puniki gumanti rembuk sastra pada dasarnya orang Bali peti sediti perlinan orang Bali lekat maurip lan mulih kesangkan paran iraga ring Bali punika gumanti tan luput ring kawentanan aksara ring sastra punika ing sejeroning tutur Saraswati kebos iraga kesebut manusia disampune kebekalen antuk ongkara mula kelawan ongkara pranama antuk kita sangat dimas yang tena sapunika kocapten manusia ko jarang ngira saking ongkara mula ongkara pranama punika metu modri Wirahastra Swami saking rika wenten pun peti sediti pelino wau manusia warasan lekat hidup kelawan selanturipun wau dari wenten aksara ane cerako sane popok ring angge srirani wong Bali kesane ngeranang ngeraga lekat ngeranang ngeraga wong urip tur dikalaning pelino punika sane keringkes kemuliaan ke ongkara pranama wau iraga badak setyo lemah sane mangkin titiang muningaya mungwing sapunapi napi punika dharma pewayang punika yen jaga napi wastane buka dharma pewayang punika saking awal sampun ke baos punika yang sira mahyun sudi riputus ning wayang palanio tan langgana ri yoginira sangyang puniki wenten sajeroning dharma pewayang punika nihan tutur purwa wacana ngaranio dharma pewayang wenang inangi disang amang udalang ringwang tumaki taki mewayang maka utamaning dalang dadosipun dharma pewayang puniki satmaka puniki teken penuntun satmaka puniki setu jembatan ring sejeroning sandalan saking ngawit pacang belajar ri sampun belajar tur sampun ngomargian indik pewayangan punika nika kemawinan ing sejeroning sandalan duaning wayang puniki yen ring Bali ipun boleh genah utamaning lungguh semalih sebagai karya yang agung sane sampun api wastane dihargai oleh UNESCO sebagai karya agung. Nah doaning punika minat dan teniwan doaning dharma pewayang punika nyatuan puniki kawentenan
Buana Agung lan Buana Alit. Mawine sang dalang sani ngamargian wayang nganuting punika bisaman tutur sange dalem wayangan gumanti kapatutipun sida nungaling Buana Agung lan Buana Alit. Buana Agung lan Buana Alit. Tapi malih ing sejero wayang ring sejero kotakuaning dalang kando buana koropa punika satmaka bumi, wayang punika satmaka isin ning bumi, dalang punika waluya pramatma sane tanggung jawab Allah nglakonaken wayang. Ya ring sejero Buana Alit wayang kropak punika satmaka awak dalang punika. Wayang punika satmaka karakter sane patut pelajari ring dalang atau karakter manusia. Dalang punika sang dalang punika sane lakon. Duane kadya sapunika duane ri sejaroning pewayang punika idalang punika modui tugas ngurua marisuda punika mata sami dasar punika yang lerah ring saketiga bajriyane Satyam Siwang kelawan Sundaram. Dalang punika pawang Sundaram yang berlanaskan Satyam kelawan Siwang. Satyam Siwang punika pawang darmo pewayangan. Tenidan dalang punika jago ngamargian Nabi Wastane Sundaram nyatuan pangus seni lengut adung punika yang tenipun berlanaskan darmo pewayangan. Tegas dalam wayang sejeron puniki patut idalang punika nunggal ring Buana Agung, patut idalang punika uruh isining anu saridanipun sanemaka linggih dewata catur lokopala dewata nawasango di sejeron awak manusia. Botari Siwo melinggo dija, Sang Iswara melinggo dija, Sang Yang Mahadewa melinggo dija, Wisnu melinggo dija, Malen nomos dija, Merkah nomos dija, Delem nomos dija, Sangut nomos dija. Iyente diraguning ring tubuh kiraga sendiri, di mana hati, di mana jantung, di mana limpa, di mana paru-paru, di mana nyali, di mana buah-buahan ginjal. Kita tidak akan bisa membawakan pikiran kita ke sana. Engkau yang semertian kita yang sejeroning menggunakan darmo wayang. Semalih dengan sejeron wayang pun sampun pastika ring praktek wayang dalang punika gadis sudah kita memargian pewayangan dengan sejeroning wawu ngambil kayonan jaga ngawit ngemadalang kayon punika inika sampun wenten warah-warah darmo pewayangan sang dalang punika harus nunggal dengan dunia. Samu mulih ring Wisnu, Wisnu mulih ring Sangkara, Sangkara mulih ring Mahadewa, Mahadewa mulih ring Ludra, Ludra mulih ring Brahma, Brahma mulih ring Mahisara, Mahisara mulih ring Iswara, Iswara mulih ring Kayana, Kayana mulih ring Mana Maha Sakti Mahni. Artinya sama dengan ketatuaning dalang kandungan. Kalau napi jago satuan dalangi sewinaning kandang bumi sana satuan kando buano punika kandang kendalang.
samida ngirago ngandang bumi kengken caranya. Manusia punika harus berinteraksi, mampu menarik buah agung punika memasukkan kepada buah alit. Setelah menyatu di dalam tubuh kita, ini yang kita keluarkan saat kita pentas wayang. Kau maksudnya Samu mulih ke Wisnu, Wisnu mulih ke Sakara, selanjutnya pun mulih ke Manah Maha Sakti Mahnik. Kakeken punika presida jago mulih yang radewane, yang tersang dalam punika moderbe Manah Maha Sakti Mahnik. Kakak kengken nyampatan keramik pangnya kedas yang sampati punika menuisi kai belek. Mawin sandalang punika kepatune suci. Mawinan sandalang punika Brahmana walaka. Patut ngemargian abda satyawati patirtan penatahang kodesa patah ring pandita. Abda dalam sampunan kantos ten menghargai kepercayaan masyarakat, kepercayaan sang upah. Umpami wenten anak nada ngalih dalang, upami dalang etios gelap sang upah punika sakit dada ira ngalih sobinaning sakit keras dan sidang maswara dan sidang jalan. Patutnya kan gadis tolak punika wantah ngampahang kepercayaan masyarakat kini rago dados dalang. Satyawati punika sang dalang punika satya ring wacana. Patirtan dalang punika genah masyarakat punika nunas tirta berupa koyo, tirta berupa wujang-wujangan yang mampu memberikan kesucian pada kita. Selanjutnya pun penadahan kodese dalam punika dados gurun bumi. Tomo sanak motakon. Mawinan dumun punika dalang punika pentas wayang itu seperti agama sekuler sifatnya. Si wayangan tapi dalam lajah mogamu. Sebelum wenten para pendeta, para penceramah sana makin yang turun ke desa-desa, makin terjaga sampun mediosan itu. Pandita punika turun ke desa-desa, membicara pewara-wara ring sejerone nginik daging agama. Dua itu tedun manusia negak nongos nemil anak sana birang sana miraki. Terpaksa beliau mengambil teori seni pertunjukan. Mokaryo bobanyola padana di sejeron berbicara ceramah, mokaryo bobagregan, kadang-kadang lupa hal-hal yang tidak mesti beliau katakan supaya orang itu mau tertawa dan mau nongos gitu mau bawa-bawa. Yen pidana tanah sapunika dan modulo nika dumadi kemarga regerio ring peseraman. Sehingga sane tampil punika orang-orang pilihan Indonesia mangku gede pada dulu tioso. Ipun tampil gumanti ngerah daging ning tatua dengan kamu boyo ipun jaga ngerah lelucon kegedean. Nah, mawin tuang hidup dan berberuang sebebas dalang tuang ikat untuk dharma kepanditan itu, kaikat untuk napi wastane perucut idane. Mawin tugas puniki idalang lakon. Mangdo nyidang mekelu nuturin penonton, turi ragon turun penonton dan ada kesan menggurui. Nah, nikilah perlu lelucon, perlu umur. Mana Kak Rindo, nanti tokoh babat kita almarhum Umun, mungkin gurunya Pak Sijo, termasuk guru tiang.
Lelucon itu sangat perlu untuk apa? Untuk menguji konsentrasi penonton. Kalau dia tertawa, berarti dia konsentrasi. Saat dia tertawa, langsung tembak dengan filsafat. Karena tujuan halang itu adalah untuk menciptakan filsafat. Karena pentas wayang itu sendiri pada mulanya adalah sebagai pementasan sastra. Nah, niko ri sejaroni dalam punika maku penguruan mari sudah tidak hanya menganyalkan mantra dan yantra. Ukurnya bukan mantra dan yantra saja, bukan mantra kewantan, bukan akehnya Banten kewantan, tetapi keindahan kelembutan Sundara miliko perlu. Panten kantos terjadi. Nah, kalau dia bilang penyimpang antar wayangan makin upami dalam wayang lemah nongos di lapane saput lapane lambeh dalangi lit dikengken bisa nengil dapat legen berjalan. Ini saput tidak mengawinkan antara mantra yantra dan sundaramnya. Mestinya dia melakukan pertunjukan itu dengan ilah, tidak hanya mengandalkan mantra dan yantra, tidak mengandalkan mantra saja, tidak hanya mengandalkan Banten saja. Kalau kita melirik kepada Siwagama, somyonya Betari Rudra dan Betari Durga bukan kena hanya caru Pancesionya saja, tetapi bagaimana keindahan tari celek, bagaimana keindahan barongswari, bagaimana keindahan pertunjukan wayang, bagaimana keindahan pertunjukan topeng. Yang lupa beliau dengan keraksasannya, sehingga beliau kembali ke wujud siwa dan kembali ke wujud uma, sehingga bisa kembali ke siwaloka. Penyimpang terjadi seperti itu. Apa kena bilang? Yang penting ada Banten dan lain sebagainya. Menurut dia itu salah itu. Mesti disinergikan antara Sundaram, Satyam, dan Siwa. Kalau hanya mengandalkan itu, untuk apa mengundang dalang? Untuk apa mengundang topeng pajak? Lebih baik tebas nih jangan sampai meranawe, tapel nih jangan sampai meranawe, selesai. Berikan dalam biaya pengupahan topeng. Maka ini mesti disinergikan. Satyam, Siwam, Sundaram, yantra dan mantra plus Sundaram. Nah, ikut sekali puniki sangat mengtitia menggunakan dharma wayang itu sebagai Satyam Siwam ditambah dengan kemampuan seorang dalang itu mewayang. Kemudian caranya seperti yang katakan tadi, mampu memasukkan Buana Agung ke Buana Alit. Dalang itu harus bergaul. Dalang tidak hanya buat tidur di rumahnya. Maka Insinyur Mulyono mengatakan dalang itu anglang-lang buana. Sehingga dulu zaman Nyagaranya, kalau dia akan wayang lagi 2 hari atau 3 harinya, dia lewat di desa itu memancing. Kadang-kadang dia warung untuk apa? Supaya ya nawang kandang bumi ini katekin. Sehingga di sini terjadi Pak Wicaksana sering mengatakan adanya teks dan konteks ini betul-betul dipikirkan. Yang ini bumi sedang atau pemilih yang berbekal dia ada ke dalam ada kayu warung di sana angkat kalau ya mancing. Sudah dia memikirkan di antara Astadasa Parwo itu episode yang mana yang ada menceritakan tentang kepemimpinan. Itu dia ambil. Kalau saja tidak ada, dia mengawi. Ada kawi dalang. Karena dalang itu memang punya hak untuk ngawi. Tetapi ngawi berdasarkan pohon Mahabharata, pohon Astadasa Parwo, atau pohon Saptakanda.
Dan dari Ngawa tidak ada kaitannya dengan Mahabharata Ramayana itu sendiri. Disampun dikenten, jadilah dia dalang. Tetapi setelah jadi dalang, apa dia harus lakukan? Dia tulis sejeron gamu wayang itu kamu asuakan kata Nabi yang ucap sewus-wus gitu tidak salah. Bukan berarti ngomong sewus-wus ngawat. Apa dari orang? Bukan. Ngomong sesuai dengan tatanan dan wayang. Sesuai dengan tatanan catur lokopalo atau catur dalang Brahma Wisnu Swara Mahadewa. Wong masuk akan kata ini parwo yang dimaksud. Seorang dalang itu harus menguasai parwo. Maka pernah Ida Betara Perana Ringgria Selat Singapadu. Ia bakal wayang Ianu di Perana. Ia bisa membaca. Ia nama sastra. Itu pertanyaan. Artinya sastra membaca dan mengucap itulah dharma wayang. Itulah Brahmana. Yang sing nawang sastra, sing ten maca parwo, sing ten maca kawin. Berarti sing nawang sastra dan Brahmana. Makanya disuruh Brahmana yang harus melakukan itu. Terus dia sudah menjadi dalang yang tersohor. Seperti saya kembalikan tadi, dia harus melakukan moto daripada kesenian itu, moto daripada dalang itu sudo, sidi, satu, sudo. Ngawet dari dalang uling di sudo, manuk. Taki-taki dari dalang, manuk uling di dalam wayang. Waktu mau winter, waktu bisa mau kawin, deman maju parwo, senang semadi, puasa. Sidi mau taksu, satu mau bunuh, sudah angun mari sudah sakarya. Angun nuturin sang penonton, puniki juga artinya ngeruat. Ngeruat itu bukan hanya dalam bentuk bantan, menasehat itu adalah meruat. Dua ini kesenian itu dalam bahasa Jawanya adalah salimun, mampu mengalihkan pikiran dia dari kacau menjadi terhibur. Inilah nyonya. Kalau dalam Siwagamo itu dari raksasa bisa menjadi dewa kembali. Dari korodet setelah menonton pertunjukan terhibur, lupa dengan permasalahan. Makanya sastra itu sendiri adalah pengeruatan, sastra itu sendiri adalah pemarisuda. Landasnya Pak, dasarnya Pak, lagi sastra. Nan sanya beda paripurna kena sirabaku sedana sang yang biasa muang sang yang kurang. Nah, sang yang ngomong wedo itu harus berlandaskan dengan Ityasa Purana, salah satunya Mahabharata Ramayana. Kembali, sastra itu sendiri adalah hiburan. Dengan membaca sastra kita terhibur. Dengan mementaskan sastra orang bisa. Tetapi setelah dia sidi, sudah satu sidi sudah. Kesidian, kesudahan itu angin menghibur. Jangan sampai pentas wayang, pentas topeng mengobrak-abrik orang yang punya karya. Nemo gaeno yang ngadep tanah, nemo gaeno yang kene, nemanu yang ini. Bukan membuat sudah, malah dia membuat asudah. Kawinan motonya itu sudah, sidi, satu, sudah, satu, sidi, sudah kembali. Ini untuk menggunakan dharma wayangan dalam pentas wayang seperti itu. Yang terakhirnya nanti kena habis waktu sudah habis. Setidaknya pada pentas wayang ada bagian-bagian seperti ini. Lagi sedikit.
Rincian kaki Pikes Dalang sebelum pentas dan saat gelaran wayang mentransformasikan narasi menjadi dalang, menjadi dialog. Bagaimana dia membaca kekawin, membaca parwo, dan kosa-kosa kata atau kalimat-kalimat itu dia ambil untuk menjadikan narasi di dalam pertunjukan wayang. Membangun plot lakon untuk satu pertunjukan lewat 6 fundamental prinsip seperti ini. Memilih, menyeleksi lakon yang sesuai dengan konteksnya, menentukan tokoh keyword dengan penguasaan literatur, membaca sumber-sumber, kompensasi struktur pertunjukan, dan mengutip kekawin, lakon, dan motif, mengkonstruksi kreatif dengan metode nyompo. Ini sudah ngarang lapan, entah dengan jalan nyompong, entah jalan sempalan, ya seperti itu kurang lebih pelaksanaan penggunaan dan pewayangan di dalam pagelaran pertunjukan wayang oleh para dalang-dalang kita, baik yang tua maupun yang muda seperti sekarang. Walaupun ada penyimpangan, setidaknya masih ada nilai-nilai dan pewayangan yang dilakukan, termasuk Pak Madi Sidio melakukan wayang kontemporer, melakukan wayang modern. Bukan berarti itu tidak mengambil nilai dan pewayangan. Dia masih menggunakan itu untuk menghibur, untuk menyucikan pikiran orang dari kredit menjadi somyo. Tetap dia mengambil cerita-cerita Mahabharata atau Ramayana. Itu adalah bagian daripada elemen-elemen dan pewayangan yang dipraktekkan dalam pertunjukan wayang. Oke, kadang sapunika sido atau dikang dengan kirang langkung ampurian. Untuk selengkapnya yang mesti kita bersama membaca dharma pewayangan atau dharma pewayangan yang telah dibukukan oleh Wikas. Itu mungkin yang judulnya Kamain Kala yang bisa kita dapatkan. Kira langkung ampurian dikang sinam batu Purmo Santi Om Santi Saya. Terima kasih kepada Bapak Tukodi yang sungguh menarik sekali untuk dibahas ketika dharma pewayangan ini menjadi dasar tolak ukur seorang dalang. Dan selanjutnya agar lebih mendalam lagi kita akan Ide Bagus Aji Baskara dengan pengelukatan wayang di Bali. Terima kasih. Aingge. Om Swastiastu. Kapengajeng ting cukup dan tiga angganin puri tidak matur suksmo pisan. Diantukan sampun ijen kesempatan punika toler sampun ngwentenan ini rembug sastra sekali puniki. Niki membuat bisa sangat penting sekali ring sejroning nitenin sastra, nitenin budaya, punika adalah nitenin warisan adiluhung ira-ira Bali seperti punika adalah ring gurun titian sane banget sih titian kodi niki adalah dia doaji bijaksana punika adalah para pemilat ring ajeng ring Instagram. Sebenarnya titiang rauh niki nak nyalip pisan sebenarnya. Tapi mawinan nyalip pisan, titiang sampun baca profil pemakalahnya tuh niki banget senior titiang sebenarnya. Niki napi maling itu ci sebenarnya titiang korban niki. Korban provokasi sebenarnya. Diantukan secara akademis titiang boyo tamatan perdalangan ampura niki malipuas menawi tewenten kirang mejanten sampun riantukan tamat titiang sapunika kewanten titiang malipisan korban niki korban guru-guru niki mangke kalih sareng sami riantukan titiang basic akademis titiang dari pendidikan agama Hindu sapunika kewanten titiang senang bisa mewacen itihasa, mewacen carita-carita, termasuk mendengarkan, membaca buku-buku, teks, penelitian-penelitian dari guru-guru termasuk Bapak Kodi, Ampura, Bapak Sija, kita lihat niki, Ibu Wicaksana, nike yang memprovokatori titiang, mawinan
sangat berniat untuk belajar pewayangan seperti itu. Nah, memang memasuki dunia pewayangan nika adalah seperti memasuki belantara taman yang sangat indah sekali seperti itu. Nah, sakewanten harus berhati-hati sekali. Mangdene antara harapan, tujuan, proses pembelajaran nika nemu gelang dan sekali nika. Nah, sakewanten ring sejeroning perdalangan. Tapi malih sane sampun serius untuk menekuni dunia perdagangan. Napi malih sampun ngadeg mangku dalang ring sejeroning skalanya nih, keuntungannya nih berlebih gitu. Nah, misalnya dados mangku kemanten boyo bergelar mangku dalang sesare ini watah getah ngangke seket yen sampun bergelar mangku dalang dobel letak sekali bunyi cepala sata minimal ampura niki nenten terlalu dekat seperti itu. Napi malih bergelar mangku dalang dan dobal ketah nangkel kemunyin cepala sata sengkat sampun nika. Nah, nika yang ring sejeroning bebancoan sekali punika. Nah, sekali wau basic titian boyo ring dharma perkuliahan basic akademis titian boyo ring perdagangan seperti itu. Kewanten saking melet ingin menerapkan warisan-warisan tradisi leluhur sane adi luhung puniki sane wenten ring Bali nika mawenan titian memberanikan diri membaca, mewacen sampai akhirnya mempraktekkan teks-teks tapi yang disebutkan sareng naben titian seperti itu. Nah, adalah saking tingkahinan guron-guron titian ampun Satmake Bambang Ekelawiyo niki guru ring niskala titian niki. Ji sija punika taler dewa wicaksana Tut Koti. Mudah-mudahan daksina nenten ibu jari. Nggih, kewanten suksemaning manah kaatur diatukan yening titiang berguru secara langsung nenten nongin kepada senior-senior puniki kewanten tulisan-tulisan, ceramah-ceramah di YouTube beberapa kali syuting di YouTube tidak tetap mengikuti. Dari sana tidak belajar sekewanten. Mungkin nikilah imbas teknologi yang arahnya positif sekali seperti itu. Nah, ngenenin ini makalah seperti itu. Sane sampun kodar ini dharma pewayangan, punika talar ini penerapan seni pewayangan ke arah modernisasi ini sampun becik bisa. Nah, sane makin titiang ngewuwah akide bisa. Riantokan namat seperti itu. Alih pisan basic titiang boyo tamatan perdalangan sakewanten spirit titiang katur ring dunia perdalangan seperti itu. Nika mawenan benjang ukur stade titiang lunas tuntunan niki Pak Kodi Lisi dia Haji Wicaksana tuntun titiang seperti itu. Nah, ring sejeroning akademis titiang ring kependidikan agama Hindu seperti itu. Nah, kebetulan titiang makin kantun mestad mahasiswa adalah ring jurusan S3 Magister Kependidikan Agama Hindu. Nah, titiang kebetulan sedang membuat penelitian tentang sistem aguron-guron seperti itu, terutama di dunia penglihakan atau pengiwa seperti itu. Nah, di dalam penelitian-penelitian itu tidak lepas dari beberapa teks-teks yang berhubungan dengan dunia pewayangan seperti itu. Bahkan dunia pewayangan itu sangat luas sekali sampun kodal, isi ning jagat, isi alam semesta, berbagai pengetahuan ada di sana. Bahkan kalau kita mau cermat di dalam teks-teks dharma pewayangan yang nanti diperdetail, diperjelas dalam berbagai lontar-lontar usada nantinya, itu diterapkan dengan sangat luas sekali seperti itu. Salah satunya di lontar Aji Kembang, itu disebutkan konsep-konsep dharma pewayangan itu juga diterapkan pada usada atau upaya-upaya untuk memaksimalkan kemampuan seksual ampura niki untuk yang generasi muda.
Nah, pada salah satu teks itu disebutkan bahwa penerapan pengetahuan dunia pewayangan, penerapan pance penawon ado niki konon juga diterapkan di dalam ilmu pengelaman. Niki tips niki untuk yang muda-muda ya. Ini lingsir-lingsir sampunan. Nggih, sampun. Nah, di dalam teks lontar niku disebutkan bagaimana Bima Werkodara niku ditempatkan pada ujung penis. Nakula Sadewa pada kedua testis, Kama pada Arjuna. Benih kehidupan itu adalah Yudhistira. Dari sanalah penciptaan manusia sekali menikah. Jadi sekali wacanan Bapak Budi memang niterin mempelajari pewayangan itu besar luas sekali, ngetek isin bumi sekali menikah. Nah, maka dari itu pengetahuan ini bisa dipelajari dari berbagai sudut keilmuan sekali menikah. Nah, termasuk dalam sistem aguron-guron gitu. Nggih. Ampura niki boya tidak ngasihin segala maka kalih niki sareng sami senior tiang. Nah, di dalam sistem aguron-guron Hindu ring Bali niku kepah dados kekalih. Wenten kesengguh megamo urip, wenten kesengguh megamo pati. Nah, aguron-guron sane kesengguh megamo urip niku adalah segala pengetahuan yang mendukung kehidupan. Nah, ini kemawinan wenten dharma pemacul untuk orang yang bertani, wenten dharma usada untuk orang yang ingin menekuni dunia pengobatan, wenten dharma pewayangan di sana yang ingin mengetahui seluk-beluk hiburan termasuk nilai-nilai sakral magis di sana seperti itu. Nah, sanidiosan dharma kepatian niki sampun menjalaran pemargi ngeras ngerti utawi nguluh sani mawasta suni dharma kepatian wenten dharma sunya dharma kelepasan seperti itu. Nah, sani jumpuan mungkin tina kebatang publik bagan menjantan ring sejeroning dharma kehuripan sekali. Nah, di tiang sampun nak kadung belum hajun waktu niki Suryan di tiang wontenan istilahnya mengundang di tiang mangde nyarengin ring sejeroning pebilangan podiki malih pisan nyane bisa nabi menurut Ariando kan di tiang punya tamatan dalang sekawasan niki sebenarnya adalah sebagai bentuk motivasi. Dunia pewayangan itu bisa dipelajari dengan berbagai media dan sekali punika. Wau sampun kudar ini bagaimana pengetahuan perdalangan itu bisa dipelajari dengan menggabungkan dengan teknologi. Sakewandan itu lepas dari pakem sastra ring sane kudari wau ring sejeroning dharma pewayangan sekali punika. Nah, ring sejeroning prosesi pengelukatan ya. Niki sane makin jadi kodar kide kewandan malih pisan aksameyang niki wantah ditiyang sekali sebangkah nak wayang ring bumut ini wantah mendasar ban blok ajung jendalan dan blok ajung sejak dan becik itu sudah diputih harus mangde imbang antara tadu hiburan dan sekali seperti itu ya. Nah, ring sejeroning prosesi pengelukatan ditiyang dalam sampun umas buku ciptaan Haji Wicaksana tentang ruatan sapoleger niku becik pisan pinake sarana untuk memahami pengetahuan dasar-dasar ruatan. Nah, pada dasarnya banyak pemahaman yang kurang pas bahwa ruatan wayang, pengelukatan wayang niku hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang lahir dalam siklus uku wayang. Sekali iwawu ring sejeroning pengetahuan pewayang niku maknanya sangat luas sekali. Termasuk misalnya kembali yang ulas di dalam dunia usada. Maka di dalam teks-teks lontar usada pemahaman dunia pewayang niku harus juga diketahui. Di dalam salah satu usada disebutkan tingkahing mekarya dhamma gitu. Ampun niki. Wenten disebutkan tata cara membuat pengobatan di dalam dharma usada. Niku juga harus mengedepankan memahami esensi sang panca penawon di dalam diri. Bagaimana ketika kita memetik tumbuh-tumbuhan, kita menjadikan diri sebagai sosok seorang bima. Bagaimana saat kita memilah tumbuh-tumbuhan niku yang mana mengandung racun, yang mana mengandung obat, kita mengidentikan diri sebagai Yudhistira.
Bagaimana ketika kita mengetahui mencampur obat-obatan itu supaya dosisnya tepat, kita mengidentikan diri sebagai Arjuna. Punika dalam ritat kala mengolah supaya rasanya bisa dinikmati nike nakulan dan nanti bagaimana obat-obatan itu diberikan nilai kekuatan magis. Tugasnya Sahadewa, bagaimana seorang pengusaha itu menyatukan diri dengan Sahadewa. Maka dari itu tiang melihat bahwa dunia pewayangan itu bukan hanya milik perdalangan, luas sekali bos niki nabe tiang isining jagat, segala pengetahuan dilingkupi oleh pewayangan. Kembali tentang konsep ruatan. Nah, banyak pemahaman yang keliru bahwa dunia ruatan pengelukatan wayang itu ring sejroning tumpuk wayang kewanten. Sesungguhnya luas sekali. Nah, saking 7 tahun titiang pribadi, titiang kebetulan ring griya, aduh prada ajin titiang adem nyeneng, pudi ketala titiang wenten asram kecil-kecilan pesraman. Nah, titiang dipercayai oleh masyarakat, wenten yang memiliki berbagai keluhan, wenten yang memiliki berbagai permasalahan kehidupan. Ada salah satu jalan niskala yang ditempuh. Salah satunya adalah dengan jalan ruatan. Nah, yang sejroning pengelukatan pebayuhan biasa umumnya nenten mendaging wayang kecuali ring sejroning tumpuk wayang. Sate wonten dari 7 tahun yang lalu titiang sampun selalu melibatkan pertunjukan wayang di setiap prosesi pebayuhan. Dan ikan enten lepas ring sejroning sekali sampun kewedar prosesi ruatan. Nah, ring ngereh saking ageman Mangkudalan ampura Dewaji Wicaksana nika wenten mantra sane kesengguh Astapungku Dangacarya. Nika salah satu mantra ruatan yang wajib dipahami oleh seorang dalang. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa yang diruat itu bukan hanya orang yang lahir dalam siklus tumpuk wayang saja, tetapi berbagai permasalahan kehidupan. Ada yang lahir karena atma kesasar, ada yang lahir karena berbagai kehidupan pemastu dan sebagainya. Di sana di dalam mantra agem-ageman Mangkudalang itu dijelaskan. Berarti pengelukatan wayang itu bukan hanya untuk orang yang lahir dalam siklus buku wayang kemantan sekali berikut. Tujuannya adalah bagaimana merubah siklus kelahiran. Dan dari 7 tahun itu tiang sampun melihat ternyata prosesi ruatan nike yang melibatkan wayang bukan hanya untuk tumpuk wayang saja, memiliki nilai lebih, memiliki boleh dikatakan dalam tanda kutip kualitas yang lebih dari yang lain sekali berikut. Kalau di dalam pertunjukan wayang, pengelukatan wayang, pebayuhan wayang yang selalu tiang lakukan seperti kemarin tumpuk Rulut Niki Purnamo, banyak sekali yang mengikuti Nika, dan Astungkara banyak juga yang mengalami perubahan-perubahan yang positif setelah melakukan Nika, walaupun tidak dalam siklus kelahiran wayang sekali Nika. Nah, maka dari itu di dalam peruatan wayang Nika, wenten edukasi di sana. Nah, tetap nanti ada bagian cerita bagaimana Punakawan bercerita menjelaskan bahwa orang yang lahir pada hari ini beginilah kelemahannya dia, inilah kekurangannya dia, inilah yang harus dilakukan sekali Nika. Di samping memang nilai magisnya, nanti bagaimana tokoh inti yang dia mainkan itu adalah Sahadewa, membuat dirtu pengelukatan Penyudomana, itulah yang nanti akan melakukan ruatan seperti ini. Nah, kembali ke ranah usada. Ruatan itu juga penting dilakukan oleh orang yang sedang atau telah melakukan prosesi penyembuhan. Kalau kita lihat dalam sudut pandang sastra bahwa di tubuh manusia ini konon ada 5 lapis tubuh yang disebut panca maya kosa, 5 lapisan tubuh manusia. Dan ternyata di teks-teks usada panca maya kosa ini juga berkaitan dengan panca Pandawa. Jadi yang mana disebutkan sebagai bima, anamaya kosa, tubuh lapisan tubuh yang dibentuk oleh makanan, konon disimbolkan sebagai bima. Sampai intinya lapisan tubuh tertinggi yaitu antahkarana sarira atau lapisan yang inti itu adalah Yudhistira, itu adalah simbol Atma.
Jadi esensi ruatan wayang itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang lahir pada siklus uku wayang. Pengetahuan pewayangan itu luas sekali. Jika ingin digali dengan sangat mendalam, maka akan ketemu dengan bagian-bagian yang sangat luas sekali. Bahkan Tiang dari hampir 8 tahun sudah menerapkan juga napi yang dikembangkan bagaimana kita mengemas supaya pertunjukan wayang itu bisa diterima oleh orang luar. Nah kebetulan kalau tidak situasi pandemi sekali makin di Tiang Ring Peslaman setiap hari biasanya mendapat kunjungan dari orang Eropa untuk melihat bagaimana proses membuat wayang, termasuk bagaimana memainkan wayang. Termasuk di sana kami memberikan merchandise, oleh-oleh berupa tokoh wayang. Karena Ring Sejeroning Tenung Pewetuan Panca Pendawa, ini ada salah satu lontar yang cukup langka, ini disebut lontar Tenung Panca Pendawa, yang juga sepertinya wajib menceritakan ini. Konon setiap kelahiran manusia Nika memiliki tokoh pewayangannya masing-masing. Nganudin Pancawara, ampun niki. Pancawara nika Umanis Paing Pon Waki Kaliwon. Panca Pendawa nika Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa. Ini Ring Sejeroning Pancawara ada orang yang lahir Umanis. Tokoh pewayangannya adalah Yudhistira atau Dharma Tenaya. Coba diperhatikan, siapa yang lahir hari Umanis, dia pasti memiliki kebijaksanaan lebih, tetapi cenderung pelin-pelan, cenderung sangat-sangat bimbang sekali mengambil keputusan. Pun dalam orang yang lahir pada Pancawara Paing, itu disimbolkan sebagai Bima. Orang yang lahir Paing, kalau dia wanita pasti karakternya seperti lelaki, tubuhnya berkembang besar sekali. Nah kalau orang lahir Pon ini pewayang Arjuna, apabila anak wani dikilakan ring Pon biasanya playboy. Dewa Padma ring Pon. Nah, mudah-mudahan kan ya. Nah nika, jadi orang yang lahir Kaliwon itu adalah Sahadewa. Jadi nika mawenan nak ane lekar ring Kajang Kaliwon nika pingit. Diantukan tokoh pewayangannya adalah Sahadewa. Sira je lekar ring Kajang Kaliwon yang pasti deman diserang-serang gitu. Dan pasti menaksu karena tokoh pewayangannya adalah Sahadewa. Jadi dunia pewayangan itu bukan hanya milik dalam dunia usada, dalam dunia pewacak pewetuan, di sana juga dikembangkan dengan sedemikian jenius oleh leluhur-leluhur kita. Nikilah yang perlu kita gali. Sekali Tiang merintis aktivitas pariwisata karena nike salah satu cita-cita Tiang pribadi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan lokal tradisional ini supaya tetap bisa kita gunakan di kehidupan modern. Sekali mangku dalang bukan hanya nganelang sesari getah nangkerin munyin cepala mungkin bisa dikembangkan sekali puniki mungkin ke ranah pariwisata dan ini sangat bisa sekali. Tidak sampai 8 tahun merintis ini dan minatnya sangat luar biasa sekali. Jadi ada nilai histori, ada nilai spirit di sana. Makanya pada saat tamu datang itu saya tanyakan kelahirannya apa, Pancawaranya bisa kita cari dengan media kalender Bali. Dia lahir Pancawaranya Umanis, yang beri dia tokoh pewayangan Yudhistira dan cenderung tepat. Orang yang lahir pada Umanis itu pasti aura kesuciannya kuat, tapi cenderung pelin-pelan. Orang yang lahir di Kliwon itu pasti demen nyiram-nyiram kuala kaku otaknya. Itu sudah rumusan alam. Nah itulah kehebatan leluhur kita. Dan niki sampun yang diharapkan Wedane Cokorda saking Puri Ubud sebagai pusat pariwisata. Bagaimana kembali dalam masa pandemi niki mengangkat kebijaksanaan leluhur kita. Kalau bukan Puri siapa lagi sekali begitu. Tapi Mali Ubud sebagai pusat pariwisata saling mungkin mendue ide untuk mengemas antara rembuk sastra pariwisata ini sangat luar biasa sekali. Niki sangat Tiang apresiasi secara pribadi seperti itu. Nah, kembali tentang konsep-konsep sastra. Tadi sambut kodar bagaimana seorang raja sepatutnya dia memposisikan diri sebagai seorang raja. Mangdeten wenten orang yang mengaku-ngaku raja, tetapi bicaranya tidak sesuai dengan pengakuan
pengakuannya sebagai seorang raja dan akhirnya kepalanya kena tempeleng dan gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Coba dia baca Dharma Pewayangan seperti yang dia disampaikan, pasti salah satu tokoh niki tidak akan mungkin kena tempeleng oleh bawahannya dan sekali menikah. Ampun nyindir kita sengaja. Nah jadi tokoh niki baca Dharma Pewayangan, dia yakin dia tidak akan berani berbicara seperti itu. Karena dari omonganlah kita menemukan mitra dan sekali menikah banyak hal. Nanti dia ada cita-cita, siapa tahu kita bisa undang untuk rembuk dan pewayangan dengan salah satu senator niki gitu. Kita beri dia penandaran gitu. Pengtain tualen lurin raja gitu. Ampun sedikit melenceng seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa di dunia ruangan pewayangan itu sangat-sangat penting sekali. Dia sampun membuktikan sendiri. Dan memang awalnya pada saat yang merintis niki 7 tahun silam banyak yang bertanya, tiang enten lekat dengan sejeroning tumpak wayang, tapi yang harus merupakan wayang. Dia jelaskan. Tapi yang ditulis di Wajib Wicaksana dalam bukunya yang dia baca bahwa ruatan wayang itu wenten dua, wenten yang berkaitan dengan ritual Sudamala, wenten yang berkaitan dengan ritual Sapulekya. Nah, nikilah yang diterapkan. Karena menurut teks Mantram Astekungku Dangacarya, pengelukatan wayang itu bisa dilakukan untuk berbagai macam pengaruh buruk kelahiran sekali menikah. Dan efeknya sangat luar biasa dari yang alami. Bahkan hampir setiap hari ampura niki inderoh saking pedalangan tiang bani sombong, tiang aku paling lahir sekali. Karena tiap hari winter mantan membayuh ringgria membayuh wayang. Hampir tiap hari. Niki mantan hari makin tiang free. Kemarin sampai 5 orang gitu. Jadi termasuk lelah gitu. Kewantan nggih, nah nggih. Kewantan yang tinggal mungkin keropak nih mungkin makletak nih kejep gede bayu mungkin nggih. Ampura niki gonyaan gini. Nah nikah. Jadi generasi muda seharusnya bisa melihat niki ada celah yang luar biasa. Walaupun kita tetap mengidentikan diri sebagai orang Bali dengan berbagai pakem-pakem tradisional kita, tetap ada celah untuk mendapatkan rezeki dan sekali nikah. Tapi malah niki sekali wau bagaimana wayang ini dimodernkan, menunjang pariwisata ini bagus sekali. Kewana tetap berpakem bertekanan pada konsep-konsep sastra seperti yang sampun disampaikan oleh Gurun Tidiani Kiring Sejeroning Dharma Pewayangan sekali menikah. Nah nikilah yang harus digali. Nah sekali wau ternyata dunia pewayangan itu masuk ke ranah usada, masuk ke ranah payung pewedwa, punika talar masuk ke ranah dunia kebatinan, kawisesa. Termasuk bagi orang yang ingin, terutama lelaki niki ingin memelet pasangannya. Nah mantra-mantra Arjuna nika yang patut enten kita. Nika harus nyusuk nika. Pis bolong Arjuna kewandan pis mawar lebih gentar kerja makin kalah pis bolong Arjuna. Nah nika apalagi Arjuna ngapa pis kan kita pis Arjuna kalah makin gentar Arjuna ngapa pis nika. Nah makin mari kita gali terutama generasi muda seperti nika ngiring. Makin wedan saking Cokoda, saking Puri Ubud niki sampun memfasilitasi iring gunakan niki. Sampun wedan media sosial, Instagram, Facebook iring sopian misalnya. Tetap berpatokan pada sastra manggen enten tulah enten. Makin bumi pun membanding nas raja megapa niku sebagai sindiran kita. Tapi nak ngaku je raja enten ini yang kadang-kadang raja enten. Yen Cokoda niki jantan sampun dikanten burun. Kan buktinya sampun memfasilitasi kegiatan kita. Niko contoh raja yang sangat utama. Oke, bapak semoga sampai kemudian malih bisa menawi wenten salah atur majanten sampun akeh kita. Tetap di tiang tuntunan iki senior tiang kekali gaji punika taler ning angganing puri mudah-mudahan kegiatan puniki berkelanjutan sekali punika. Nggih sinep tiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om. Semua panjang sekali gitu. Dan banyak juga proses ruatan wayang dan praktek-prakteknya yang memang ada di agama wayang dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya.
Mungkin ada dari Diki. Enggak. Ingin seluruh titian atur-atur beraya di antara pemasangan Om Swastiastu. Matur susma penggalan bicara titian macam narasumber salam ketiga iki pada di senior titian mengirim misi bahasa senior dados guru titian dan kolega dalam pada kepingin harus ada sedia jadi astum cak angin mahasiswa kalau ada senior tapi mawinang sebelika di kalangan Pak Madi sedia menggarap wayang sangat amat luar biasa tapi mawinang sebelika wayang yang kita sebut dengan wayang kontemporer ketika kami berdua salam Pak Linte sana ke bawah parkiran layar berkembang harus kelanturan harus sinali tubil di Pak Madi dia dalam ngelimbah kedua negara dalam sakti kuring surya titiang aduh bagus sekali bersama titiang dalam ini wetan dari Papua dari titiang nanti beriatuk Pak Madi dia awet baru masa wayang Korea, wayang listrik sampai wayang modern. Ini, tidak memanggil yang sering perkembangan wayang kulit Bali, ke yang perhatian kepah ke dados tiga, wayang tradisi utawi wayang klasik, wayang kreasi atau wayang inovasi, yang ketiga wayang kontemporer. Itu yang berkembang. Wayang tradisi dari klasik itu mujina mujili anonim itu dan sirunim saning karya kadi wayang ramiana, wayang parwe, wayang jupa, wayang calangaran, wayang babat, wayang calangaran, wayang jupa, wayang itu dan ini sirasan itu ngaji nulis ke wayang tradisi dan klasik. Saking dulu kan semakin kami ini yang melanjutkan tradisi leluhur juga kemudian wayangnya kan semakin dia diastun makwe wayang itu tentang kari nabi wasna dibentaskan wayang parwo wayang ramian itu sering dibentaskan. Nah, dari wayang kreasi ini ke aturan dia mangga ring tapi sekali sepakat kodi mau kalau bersumber ke tradisi kemauan dan kreasinya dan inovasinya dan saling benda pertama bapak yang teman di sini Pak Madi dia ini ngerita wayang harja pasti ke sabun 178 dari wang saking sponsor saking Pemda Kenya dengan wayang harja. Panggil dia wayang harja ni ketang wayang harja. Rianto yang runut ring struktur pewayangan ke wayang harja ni ke sekali harja drama tari harja. Ni ke menawi pas ni ke wayang bambu ni ke harja wayang ni ke ya karena struktur drama tari arjanya diwayangkan tentang arja wayang dan itu sangat amat luar biasa di zamannya itu akan sedaya ngawin karya wayang kan terus mementaskan ada beberapa karakter luar biasa yang bisa mampu dilakukan bahkan Bapak Sinjeng itu tanpa sadar dia membuat
keguritan itu di tiap matur sama Bapak mondake 35 tapi ya 35 pupuk nggih lagi kan yang Suki Sijeng Budi Sasur Siki 36 pupuk karya Bapak Sijeng Bapak setuju kan kena bolos mari ke Haris ngawit malih wayang tantri rimbab bener kekali ke Pak Persib ke pertama dinasti Haris Pak wayang Wijel nah ke Haris muncul lagi wayang babat malih kerida ada salah kali pada nih kini sarang gua ngaji satu ini muncul ya nah mungkin Pak Madis dia mau saya makin tapi ya cemplok ini masuk ketak memang makin dia dari Bali kan sering jauh nih ke wayang cemplok itu dianggap sebagai genre wayang Bali genre wayang Bali padahal wayangnya itu wayang cemplok itu adalah wayang kreasi yang inovasi masih tradisi gitu cuma dikembangkan bentuk wayangnya volume dan tidak ringan yang ke termasuk sirnya geblar nih kembali di tempat akademik ke masuk kreasi inovasi. Nah mungkin bau sang serta manusia wayang kontemporer yang memang dia berangkat dari tradisi mau dikembangkan dengan sumber awalnya itu listrik awalnya memang belencong mungkin listrik kami berdua lah sesungguhnya kami berdua nih nempuh nih saking Solo bawa sama yang Sadosa nah kami di Bali pertama Pak Dep kalau maka ujian muncul Haris wayang kontemporer hasil karya-karya kami baik di SMKI maupun di termasuk Pak Madis dia karya-karya itu semua dengan menggunakan tapi proyeksinya adalah lampu listrik gitu. Nah mohon diluruskan Pak Made bahwa wayang Pak Leri yang menggunakan listrik itu dianggap wayang pertama itu mohon diluruskan tadi Pak Made sudah menyatakan bahwa itu sebelumnya bahkan kami sebelumnya nah penting juga ini sebagai sebuah penciptaan itu penting juga mengawalinya itu menjadi karena mungkin karena Pak Leri itu oleh seluruh negara ini kesohor kemudian dijadikan dia yang pertama menggunakan wayang listrik. Namanya wayang listrik, walaupun kami tidak menyebutkan nama wayang listrik. Pakliran layar berkembang, cuma proyeksinya adalah lampu listrik sebagaimana disampaikan oleh Mas Dian. Nah, makin menurut Pak Made dari wayang kontemporer yang belakangan ini ada pertanyaan dari orang di luar kita kan sudah biasa untuk melakukan itu sekalipun kita berkontemporer tradisi kami masih tetap Pak Jokowi Pak Presiden tetap wayang paru wayang lemah dan sebagainya tidak akan meninggalkan itu tapi pertanyaannya begini ke Bapak adakah wayang kontemporer ini merusak tradisi pertunjukan wayang kulit Bali dan terkadang ke wayang tungan atau dilemparkan dan tidak hanya wayang masuk juga orang sehingga memunculkan teater wayang atau wayang teater dan skalanya gitu. Nah pertanyaan yang umum disampaikan oleh mungkin teman-teman itu adakah wayang kontemporer merusak tradisi wayang yang sudah terkenal gitu panjang itu. Ring sini bujang kita body mungkin ide kita luar biasa menyangka pada pohon itu kadang yang wayang dan ceramah tadi punya penyampaian yang menarik adalah ketika Pak Dep menyampaikan aplikasi dalam wayang yang kebetulan ini dalam wayang agen yang disertasi cukup banyak kami mendapatkan teks dalam wayang panggil yang benar beberapa